Salam damai dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudari sedang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku dalam pekan pertama dalam masa Advent. Dan kita bersyukur kita diberikan kesehatan, berkat, pelindungan dari Tuhan, sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamak mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal." Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24, Yesaya melukis dan menggambarkan siapakah sang Mesias yang akan datang. Ya. Sang Mesias yang akan datang yang disampaikan oleh Yesaya yang gambar masyarakat, oh, dia yang akan mengubah, suatu kehidupan yang sudah menjadi kehidupan yang baik. Ia yang akan mengubah hitam menjadi, yang ia akan merubah penderitaan menjadi sukacita. Ia yang akan membuat orang yang buta menjadi melihat, yang tuli bisa melihat, ya bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang pincang bisa berjalan, yang berdosa. Yesaya menggambarkan bagaimana pada saat orang datang mendengarkan sang Mesias, bahkan orang-orang tuli pun mampu mendengarkan perkataannya. Orang-orang bisu mampu berbicara dan memasyurkan kebenarannya. Ia menghalui kegelapan dunia. Orang-orang berdosa datang mencarinya. Mereka memohon ampun atas segala kesalahan mereka. Dan orang-orang kecil akan memahami pengertian akan kebijaksanaan Allah melalui pengajar jalan. Saudara-saudari, hari ini Injil menggambarkan dua orang ya yang datang kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang buta, yang berarti orang yang tidak bisa melihat. Melihat apa? Orang yang tidak bisa melihat dunia ciptaan Tuhan. Tetapi di sisi lain, mereka adalah orang-orang buta yang juga mungkin tidak bisa melihat kebenaran, yang tidak bisa melihat kebaikan, yang tidak bisa melihat cinta, yang tidak bisa melihat ketulusan dan kejujuran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang tersisi oleh karena ya mereka menjadi seorang pendosa bagi beberapa kalangan, maka mereka-mereka ini harus disingkirkan. Mereka kenapa jadi buta ya? Karena mungkin mereka berdosa menurut pemahaman saat ini. Maka ketika mereka menyadari akan kedosaan mereka, bahwa mereka tidak mampu melihat kebenaran dalam hidup, maka apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari dari Sang Mesias? Pengampunan. Mereka ingin bahwa Sang Mesias menghalau kegelapan dari mata hati, pikiran mereka, hidup mereka. Maka mereka mengatakan, "Kasihanilah kami." Kasihanilah kami menunjukkan kepada
keilahian. Sebab yang mampu mengampuni hanya Allah. Berarti ungkapan kasihanilah adalah pengakuan akan kealahan dalam diri Tuhan. Keilahian dalam diri Tuhan. Bukan hanya soal kemasyuran, tetapi soal keagungan, kealahan dalam diri Yesus. Dan mereka juga mengatakan, kasihanlah kami, hai anak Daud. Jadi mereka bisa melihat bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Yesus adalah seorang yang datang dari kalangan Raja Daud, dari kalangan orang-orang besar, orang-orang yang disegani, orang-orang penting. Dengan demikian, ketika mereka mengatakan anak Daud, ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai level yang tinggi dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengambil inisiatif datang menyembuhkan manusia, tetapi ingat, ketika manusia tidak merespon, maka manusia akan tetap sakit. Hari ini kita melihat bagaimana respon mereka. Tuhan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya, aku dapat menyembuhkan kamu, kamu dapat melihat? Mereka mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Ini adalah respon iman terhadap apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami tentang Yesus. Maka Yesus mengatakan, ya jadilah kepadamu. Ya, jadilah kepadamu. Menurut apa yang menjadi kepercayaan. Menurut iman. Dan mereka menjadi sembuh. Iman menyelamatkan. Tuhan merespon panggilan iman ini dengan memberikan keselamatan kepada manusia. Dan itulah Natal. Itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan datang dalam hidup manusia. Ia lahir bagi manusia, ia lahir bagi dunia. Tetapi bukan berarti bahwa semua orang akan diselamatkan. Tuhan menyelamatkan semua orang dari kematian. Tetapi hanya orang-orang yang merespon dengan baik. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tetapi kalau kita tidak merespon, ya keselamatan tidak bisa menjadi milik kita. Kita kehilangan. Maka penting saudara-saudari, respon kita terhadap inisiatif Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ya. Iman kita pergi gereja itu bukan tunggu paksaan. Ya. Bagaimana respon kita terhadap iman kita? Kalau kita punya tanggung jawab untuk ke gereja, ya ke gereja. Kalau gereja kita adalah gereja Katolik, ya gereja Katolik. Kalau gereja kita yang lain. Jangan seperti orang nomaden, pindah-pindah. Ya. Mungkin di gereja ada kata-kata yang diungkapkan, ada dalam khotbah, dia merasa tersindir, lalu dia mau meninggalkan gereja. Saudara-saudari, kita ke gereja itu bukan cari pastor. Kita dalam gereja bukan cari teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita resapi firman Tuhan itu. Kalau ada yang salah lalu kita tersindir, kita mungkin merasa di sini. Berubah untuk menjadi lebih baik. Ya. Berubah untuk menjadi lebih baik. Bukan kita mau mengatakan bahwa saya akan buktikan bahwa saya menjadi lebih baik. Tidak. Tidak perlu dibuktikan. Lakukanlah itu. Tidak perlu membuktikan kepada orang lain. Buktikan kepada diri kita sendiri. Pertama, bahwa saya bisa menjadi baik. Saya bisa menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan. Pembukti yang paling benar adalah bagaimana kita mengubah diri kita. Dan biarlah orang yang menilai diri kita. Saudara-saudari, mari dalam masa ini, dalam masa persiapan, lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik bagi hidup. Kalau kita merasa bahwa kita buta, tidak bisa melihat, tuli tidak bisa mendengar, bisu tidak bisa mengatakan, mari saat ini minta Tuhan, kasihanilah kami, ya hai anak Daud. Maka iman kita akan menyelamatkan hidup kita. Dan kita boleh mampu melihat kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.